Oke, cek 1 2 3. Cek sound. Good evening everybody. Good evening guys. Cek sound, cek sound. Apakah suara saya terdengar? Selamat malam. Selamat malam semuanya. How are you guys? Hello, how are you? Good evening, Nisa, Mbak Nisa, Mas Dharma. Good evening, Via, Mbak Via Nurianti, Mbak Marcian Timothy, Mbak Rara, Mbak Islamia, Mbak Siti, Mbak Sumarni. Ya, selamat malam. Yeah, I'm fine, thank you. I'm very well. Thank you. How about your weekend? Is that okay? Thank you. Today, I'd like to show you about the presentation 11th session in the English class in the semester 1 tahun ajaran 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo mbak-mbak, mas-mas yang baru datang, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Kita 2 menit lagi mulai ya kelasnya ya, sambil menunggu yang lainnya. Sambil menunggu yang lainnya, saya ingin bertanya sama rekan-rekan, bagaimana weekendnya? How about your weekend, guys? Is that okay? Is there some interesting thing? Oh, nggak ada libur ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Yuni, tetap semangat ya. Oke, kerja keras. Oh, you are busy. You are very busy. Oh, yeah, it's okay. It's good for you. It's good for you. Ada sesuatu yang baru ingin disampaikan sambil menunggu yang lainnya. Sesuatu yang menarik. Coba di-share dengan rekan-rekannya, silahkan di sini. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang masuk.
Suara saya jelas? Ya, selamat malam Pak Painem. Ya, Pak Fitri, oke. A group of document. Jadi dokumen-dokumen, kelompok dokumen gitu ya. Ya, boleh. A group of people, boleh. A group of document, ya boleh. As usual, I have been busy with my work. Ya, boleh itu. As usual, itu kan kemarin-kemarin, berarti I had been. I had, pakainya I had. Ya. Have-nya berubah jadi had. Gitu, Mbak Nisa. Oke. Kalau sudah terjadi, pakai yang past tense. Past perfect tense. Nah. Ya, selamat malam Mbak Ainul. Ya, nggak apa-apa. Wah, udah berhubungan dengan orang Jerman. Bagus, bagus. Mantap. Jadilah pemberani. Itu dong. Nggak apa-apa. Itu suatu keberanian, walaupun memang tidak tahu apakah itu benar atau salah. Yang jelas ada keberanian untuk bisa tampil maju. Yang jelas di sini bukan hal bisa atau tidak bisanya, tetapi mau atau tidak maunya untuk belajar. Oh gitu ya. Di grup, kayaknya grup game ya. Grup game dah, Mbak Monica. Ya betul Mas Dharma. Jadi orang Jerman juga nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Mereka juga bisa memakluminya lah. Nggak usah malu, nggak usah takut salah. Kalaupun salah, mereka tidak akan menjudge atau mengoreksi dengan kasar seperti layaknya orang kita ya. Maksudnya, kamu salah, dan kayak gitu. Nah, gitu. Ya, bagus. Itu sebuah masukan. Sebuah masukan untuk berani tampil, untuk selalu maju. Oke ya. Terima kasih share-nya, Mbak Monica, Mas Dharma, Mbak Nisa, Mbak siapa lagi tadi yang mencoba untuk share malam ini. Mbak Nisa ya, dan yang lainnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk share, mention di Facebook. Pak, tolong koreksi nih, bener nggak? Selama 1 minggu ini hanya beberapa orang yang inbox berani speaking English with me. Nggak apa-apa. Mungkin hari Minggu sekarang 1-2 orang, minggu depan 5, minggu depannya lagi 10, dan semuanya. Saya harap demikian. Karena salah atau tidaknya saya juga tidak akan banyak terlalu menginginkan perfeksionis, bukan. Tapi ya boleh, Pak. Namanya proses belajar. Mau mention boleh. Jadi misalkan mau Mbak atau mas-masnya mau coba bikin status pakai English gitu, sebelum di-post, inbox saja atau mention ketika di-post. Boleh denger Pak, kayak gini. Boleh nggak gitu? Ups. Cek halo, 1, 2, 3. Maaf tadi sambungannya Google Chrome error. Sekarang bisa ya? Bisa dengar Mbak? Mohon maaf tadi ada sambungannya error.
Google Chrome-nya tiba-tiba ngehang. Oke. Boleh, Mbak-mbak boleh, silakan. Yang mau nginbox, mau mention, tapi saya lebih enaknya mention aja. Jadi mbak-mbaknya kalau mau buat status, buat aja dulu, nanti mbaknya mention ke saya. Insya Allah saya bisa melihat satu persatu dan mudah-mudahan saya bisa koreksi ya. Oke, kita mulai saja kelasnya. Baik, good evening guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Jumpa lagi bersama saya, tutor English class. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki sesi yang ke-11. Ya, 11. Sudah masuk session yang lebih dari 10. Sudah lebih dari 11 pertemuan ya. Sudah 11 pertemuan. Tidak terasa waktu demikian cepat. Jadi apapun yang kita lakukan apabila kita mencintai suatu pekerjaan, suatu pelajaran dengan rasa cinta yang besar, itu waktu akan tidak terasa. Gitu ya. Boleh lah ya belajar filosofi, belajar kata-kata dikit. Oke. Boleh, monggo. Yang add Facebook boleh. Boleh, nggak ada yang larang kok. Lagi ngomongin kegiatan selama seminggu ini, Mbak Mei. Ya, monggo Mbak Angelina Supardi. Nggak apa-apa, baru mulai kok. Ya, halaman 56 kok. Ya, betul. Coba ingat-ingat, kemarin-kemarin past tense sudah, expression apologizing kan sudah. Pengungkapan kata maaf itu. Iya kan? Ya. Review back. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti disampaikan aja. Gini, enaknya kan kita bereskan dulu. Oke, bagus ini. Ada usulan. Teman-teman ada usulan dari Mbak Nisa. Kita mereview kembali. Mereview pelajaran-pelajaran yang lalu gitu. Maksudnya apa? Kita agar bisa mengingatnya, bisa lebih hafal, gitu ya. Tapi gini, saya punya batasan waktu juga. Maksudnya, saya habiskan materinya dulu. Kebetulan materinya, kalau nggak salah, sudah habis ini. There are ini, pertemuan 11 ini materi untuk semester 1 ini udah habis. Nah, tapi kalaupun memang ingin mereview kembali, nggak semuanya ya, kita buat request aja. Bagian mana yang mbak-mbak atau mas yang kurang mengerti dan ingin direview. Gimana? Setuju nggak kalau gitu? Nanti buat polling atau buat jajak pendapat. Nah ini Mbak Diajeng ketuanya. Mbak, gimana Mbak? Mbak Diajeng katanya mau review katanya. Nanti kita polling aja ya. Pelajaran yang mana yang ingin direview.
kita selesaikan pelajaran sesi ke-11 ini, nanti kemudian kita review kembali, oke? Nah, aturannya nanti di grup atau di English Club, rekan-rekan nanti posting materi apa aja yang kurang itu dan ingin direview. Dan saya harap jangan semuanya ya tidak semuanya gitu ya, karena keterbatasan waktu. Gimana, setuju ya? Lewat grup nanti kita adakan polling untuk pelajaran apa yang kurang dimengerti. Nanti saya akan mengulang di bagian situnya. Gimana? Oke. Baik. Nanti saya minta Bu Ketua, saya minta bantuannya nanti. Kira-kira mulai pertemuan minggu depan, itu pelajaran yang akan kita review itu pelajaran mengenai apa. Mohon nanti dikoleksikan pelajaran apa yang akan direview. Ya, mohon bantuannya Bu Ketua ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, sebelum kita mulai sesi ke-11 ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Oke. Amin. Nah, agenda hari ini kita mempelajari there is, there are. Silakan teman-teman baca halaman atau buka bukunya pada halaman 54. Silakan. Di situ bercerita tentang penjelasan there is dan there are. There are. Sudah dibuka bukunya? Ada kan? There is, there are. Halaman 54. Baik. Kita mulai dari there is. Apa itu there is? Nah, menurut arti kata, there is itu digunakan untuk menerangkan kata benda tunggal. Nah, ulangin. There is digunakan untuk menerangkan kata benda tunggal atau singular kalau bahasa Inggrisnya. Ulangi lagi. There is. Nah, sini there is. There is itu menerangkan kata benda tunggal. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu dibuat catatan merah. There is. Nah, is dan there are kan. There is itu untuk mendatangkan tunggal. Oke. Good. Contohnya gimana? Tunggal itu apa? Tunggal itu satu.
Ya, contohnya, there is a book in the bag. There is a book in the bag. Oh iya, Mbak Siti, tapi gambarnya kedengeran ya? Maaf, kok gambarnya kedengeran. Gambarnya kelihatan nggak? Gambarnya bisa ngomong. Iya, saya salah. Oke. Oke. Contohnya, there is a book in the bag. Apa artinya? Apa ini artinya? Teman-teman, apa artinya ini? Coba bantu. Ini. Saya coba tuliskan lagi. Oke, kata Mbak Nisa, ada sebuah buku di dalam tas. Oke, kita lihat. Mana yang menandakan di situ ada kata benda tunggal? Mana yang menyatakan? Kan dijelaskan bahwa kata benda. Nah, kata benda itu yang mana? Book. Oke, bagus. Book. Book itu kata benda. Oke. Book itu kata benda. Nah, oops, sorry. Maksudnya kata benda ini adalah book. Kemudian mana yang mengatakan bahwa itu kata benda itu adalah tunggal? Oke. A book. Sebuah. Satu. Tunggal. Nah, oke. Good. Excellent. Oke ya. Jadi a book itu adalah yang menyatakan itu adalah tunggal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sebuah, nah itu tunggal, buku itu kata benda. Oke. Oke. Nah, ini adalah tunggal. Nah, kira-kira ada yang salah nggak dengan kalimat yang kedua ini? Apa yang salah? Kalimat kedua ini apa yang salah? There is books in the bag. Apa itu? Ada S-nya. Kenapa? Emang kalau ada S-nya kenapa? Jadi dingin. Ada S berarti lebih dari satu, buku-buku. Oke, harusnya bagaimana? There are. Boleh ada beberapa pilihan. Tambah a book, S-nya dicoret, atau is-nya dicoret jadi are. There are books in the bag. Nah, gitu. Opsinya ada dua.
Satu, there is a book in the bag. Terus yang kedua, there are books in the bag. Bisa boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Kalau in the bag itu merupakan apa? In the bags itu menyatakan apa? Adverb. Nah, ini adverb ya. Adverb kayaknya sepertinya belum saya jelaskan. Tapi saya nggak tahu materinya ada nggak di buku. Karena pelajaran kemarin kayaknya tidak disinggung oleh adverb. Adverb. Kata keterangan, betul. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada banyak keterangan itu. Adverb of time, adverb of place, ini adalah keterangan waktu dan keterangan tempat. Kebetulan in the bag itu keterangan waktu. Oke ya. Adverb nanti kita kesampingkan dulu. Kita akan bahas nanti. Keterangan. Kita akan bahas nanti ya tentang mengenai adverb ini. Oke. Nah, ya, kita melihat bentuk lainnya. Kita fokus bentuk lainnya. Nah, there is a tree in my garden. There is a tree in my garden. Apa itu artinya? Apa maksudnya? There is a tree in my garden. Mana yang menyatakan bahwa dia itu kata benda? Oke, tree. Tree adalah kata benda. Yang menyatakan dia itu tunggal, Oke, a tree. Okay, good. Excellent. You are very well now, guys. You are excellent. Sebuah pohon. Oke. Nah, bentuk is, there is. Nah, ini bentuk there is. Nah, kita pindah ke papan putih ya. There is itu sama dengan there is. Coba perhatikan. Ini artinya sama dengan ini. Apa bedanya ini? Teman-teman bisa lihat gak tulisannya?
There's sama there is. Nah, bisa membedakan nggak apa bedanya di sini? Ada bedanya atau sama? Artinya sama atau beda? Oke, artinya sama. Sekarang kalau posisinya dalam hal formal atau informal, mana yang formal, mana informal? Mana yang formal dan mana informal? Oke, good. Teman-teman sudah. Kok teman-teman. The is ini lebih formal ya. Formal. Resmi. Lebih resmi daripada yang there is. There's itu informal. Kapan digunakan informal dan formal? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi, kata informal, muncul-muncul lagi. Di sini kata informal itu biasanya digunakan dalam percakapan. Percakapan atau conversation. Kemudian ini biasa digunakan untuk menulis surat. Nah, coba lihat bedanya. There is, there's. Nah, ini there's bisa digunakan untuk percakapan ataupun hanya sebagai ucapan, pelafalan saja. Tetapi dalam hal tulis-menulis itu tidak bisa digunakan. Maksudnya untuk hal-hal tertentu, seperti untuk hal-hal untuk menulis surat, itu biasa digunakan there is. Tidak boleh menggunakan there's, singkatan kayak gitu. Oke, good. Bisa ngikutin ya. Oke, sekarang. Ya, jangan lupa kembali kalau sempat ya Mbak. Bawa oleh-oleh. Nggak, bercanda. Lupa jadinya nih. Sampai mana ya? Oh iya, sekarang mengenai yang bentuk negatifnya. Tadi, there is a tree in my garden. Itu bentuk positif dari there is, gitu ya. Is. Nah, sekarang bentuk negatif. Bentuk negatif ditandai dengan adanya kalimat not. Nah, balik lagi. Ini artinya apa nih? There isn't a computer in my office. There isn't a computer in my office. Tidak ada sebuah komputer di kantorku. Sebuahnya jangan lupa, karena ada
kata tunggal. Sebuah. Jangan lupa ya. Tetap menggunakan sebuah. Dan diikuti dengan kata benda. Oke. Sekarang, isn't. Nah, ini juga sama, isn't. Itu dibacanya isn't. Isn't. Atau is not. Nah, ini sama seperti halnya there's sama there is. Itu informal. Ini informal. Ini formal. Contohnya tadi, there is not a computer in my office. Nah, is not itu menunjukkan kata benda tunggal. Is a computer. Oke. Selanjutnya kalimat tanya. Is there a restaurant here? Is there a restaurant here? Apakah ini artinya apa nih? Oops. Apakah artinya coba tolong diartikan. Ayo. Jangan takut salah. Coba diartikan. Nah. Oke. Apakah ada restoran di sini? Nah, masih kurang. Apakah singularnya mana? Singularnya? Apakah ada? Nah, restoran bahasa Indonesia restoran ya. Restoran di sini. Nah, kalimat tanya jangan lupa question tag-nya. Question mark, sorry, bukan question tag. Question mark. Apakah ada sebuah restoran di sini? Nah, jelas ya. Tambahin B. Maksudnya? Bentar. Mana? Salah ketik teman sih. Mbak, salah ketik yang mana ya? Salah ketik no. Forget it. Kepo. Nah, kata-kata kepo sekarang. Tahu artinya kepo nggak? Hiburan dulu deh, hiburan sebentar. Pengetahuan umum.
Kepo itu sebenarnya dalam bahasa Inggris. Udah tahu belum? Udah tahu belum? Ya, maksudnya ingin tahu aja gitu. Tapi itu dalam bahasa Inggris loh. Dari bahasa Inggris loh kepo itu. Ada yang tahu? Ya, kepo itu emang dari bahasa Inggris. Bentar ya, itu adalah sebuah kepanjangan. K itu artinya no. E adalah every. P particular. O object. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu ya, apa itu kepo. Arti sesungguhnya. Know every particular object. Jadi, tahu segala sesuatunya, setiap objek itu tahu, ingin tahu setiap objek, setiap hal-hal tertentu itu pengen tahu gitu. Know every particular object. Ya. Ya. Kepo deh. Itu banyak orang yang nggak tahu sebenarnya kepo itu dari bahasa Inggris. Know every particular object. Coba tanya yang bilang kepo-kepo itu, coba tanya, Mbak, Mas, Pak, Abang, Ibu, Bapak, kepo itu apa sih? Coba aja tanya. Ya ingin tahu. Nah, nggak tahu sejarahnya. Sejarahnya itu dari bahasa Inggris. Ya, oke. Sekilas info. Sekilas info ya. Ya. Ya yang sudah tahu beruntunglah. Sudah tahu. Oke, bisa dilanjut ya. Oke. Kita beralih ke there are. Oke, there are. Sekarang bahas there are. Apa itu there are? There are digunakan untuk menerangkan kata benda yang mempunyai lebih dari satu kata bendanya. Jamak atau plural. Apa yang disebut jamak? Plural. Kalau tadi there is adalah is untuk singular. Kalau are itu untuk plural. Singular untuk tunggal, plural untuk jamak. Singular ditandai dengan kata a atau n, e dan n. Plural ditandai dengan kata are. Ditandai dengan adanya huruf s di belakang setiap kata benda. Oke. Coba balik lagi ke papan putih. Saya menyebutnya bukan whiteboard tapi papan putih. Oke, sekarang adakah teman-teman yang tahu bahwa n dan a, itu apa? Artinya sama nggak? N itu apa? E itu apa?
Nah, contohnya gini aja. An apple atau a apple. An appointment atau a appointment. A house atau an house. Huruf vokal. Wah, sudah pada tahu. Good. Good. Vokal dan konsonan sudah pada tahu ya. Oke, bagi yang belum tahu, gini rumusnya. An apple. An apple. Kenapa pakai an bukan pakai e? Betul, ada yang memberitahu bahwa an itu digunakan apabila kata benda berawalan vokal. Nah, perlu digarisbawahi adalah vokal. Apa itu vokal? Vokal itu A, I, U, E, O. Ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, N, O. Oke. Kemudian E digunakan apabila kata benda berawalan dengan huruf konsonan. Apa itu konsonan? Konsonan itu huruf mati. Kalau vokal itu huruf hidup. Gitu aja. Biar gampang. Ini huruf hidup. Ups. Kalau vokal, konsonan itu huruf mati. Nah, ini ada kasus baru. Maksudnya baru. Coba Mbak Siti berikan contohnya. Ada S, ada N, S, ada N, apa? H. Gimana Mbak? Ayo Mbak. Monggo Mbak, di-share Mbak. Gimana contohnya? S, S, tapi N, S. Maksudnya gimana? Alfabet. Ya, ya, ya. A university.
Oke. Oke. Dalam konteks N dan A itu sebenarnya ada bahasan mengenai noun dan noun. Nah, artinya noun. Jadi ada kalau misalkan huruf E atau N itu dibuat karena memang suatu kata benda itu istilahnya baru atau belum diketahui. Jadi betul tidak semua yang N itu untuk untuk IUEO. Jadi gini, contohnya tadi a university. Nah, itu bisa saja seperti ini. Bisa saja. Ketika A digunakan untuk universitas mana nih? Nah, jadi ini untuk mengawali kata benda yang tidak atau belum ada keterangannya. Dalam kata lain, unidentified atau belum teridentifikasi. Ya, monggo Mbak Diajeng. Monggo Mbak Ainul. Jadi ada sebuah universitas yang memang belum teridentifikasi, jadi menggunakan a university. Seperti itu. As far as I know, something like that. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sebentar. Di sini masih bingung nggak? Sebenarnya banyak kata-kata yang memang ada exception-nya, pengecualiannya. Namun dalam hal ini, untuk sebatas hanya percakapan itu masih tolerable, jadi dapat ditolerir. Hanya sebatas percakapan. Namun untuk susunan kata atau grammar atau struktur kalimat itu benar-benar harus diperhatikan. Itu nanti dipelajari di tingkat yang lebih tinggi sebenarnya, advance. Oke ya, kita hanya fokus pada penggunaan conversation aja, percakapan saja. Dan tahu penulisannya ya. Oke. Dilanjut. Contohnya, dalam penggunaan there are two magazines on the desk. There are two magazines on the desk. Nah, di sini dua-duanya terlihat sama namun berbeda arti.
Pernyataan yang pertama, di sini terlihat bahwa two magazine. Ini seharusnya menggunakan S. Nah, jadi yang pernyataan saya pertama itu adalah salah. Yang betul adalah pernyataan kedua. There are 2 magazines on the desk. Walaupun ada beberapa yang tidak memerlukan S di belakangnya. Contohnya, there are nowadays there are some information in the internet atau sebenarnya gini. Sekarang ada banyak informasi yang tersedia di internet. Nah, information itu tidak menggunakan S dalam bentuk jamaknya. Informasi itu adalah sudah berbentuk jamak atau berbentuk lebih dari satu informasi. Nah, itu pengecualiannya. Kemudian pengecualiannya yang lain adalah data. Data itu sudah berbentuk jamak atau berbentuk lebih dari satu. Sehingga untuk bentuk jamaknya itu tidak memerlukan S lagi. Cukup data saja. Dan bentuk singularnya sebuah data atau sebuah information itu hanya ditambahkan an atau a data, atau an information, sebuah informasi. Seperti itu. Nah, there are dalam bentuk positifnya juga bisa seperti ini. There are some books in my bag. Ada beberapa buku di dalam tasku. Itu ya, di sini. Kemudian dalam bentuk negatifnya, there aren't 2 girls in the room. Nah, aren't. Oke. Aren't sama dengan are not. Coba perhatikan, aren't dan are not. Itu kata there aren't 2 girls in the room. Jadi tidak ada 2 cewek-cewek di dalam ruangan. Tuh. Yang menandakan bahwa itu adalah lebih dari satu jamak atau plural itu adalah girls dan are. Girls are. Gitu. Baik, untuk question-nya atau pertanyaannya, question mark-nya itu tinggal memindahkan to be atau are itu ke depan saja. Pindah ke sini. Are there 10 pencils in your pencil case? Pertanyaannya, are there 10 pencils in your pencil case? Ada nggak di sana ada pensil nggak? 10 pensil di tempat pensilmu gitu. Gitu. Jadi hanya memindahkan are ke depan kalimat. Oke. Sampai sini mengenai there is dan there are ada pertanyaan nggak?
Silakan yang bertanya, mau bertanya, silakan. Masih bingung, Pak? Bingungnya di mana? Di mana? Ya, bedanya tunggal dan jamak saja. Sebentar, Mbak. Nur Aini, sebentar ya. Nanti ada pertanyaan dari Mbak Nisa ini. Coba ini pertanyaan. Nanti Mbak Nur Aini skip dulu bentar ya. Ini nanti ada pertanyaan yang menyangkut ini dulu. Nanti boleh pertanyaan tidak menyangkut ini, boleh. Jadi sebentar. Nah, Mbak Nisa berkata seperti ini, membuat kalimat seperti ini. Nah, coba teman-teman kira-kira ada yang janggal nggak pada kalimat ini? Silakan, Mbak Monika. Nowadays, oke. Harusnya nowadays. Ini sudah benar sebenarnya. Nowadays itu menyatakan saat ini. Saat ini gitu, pada zaman sekarang gitu. Nowadays itu memang seperti itu rangkaian kata-katanya, tidak dipecah. Nowadays itu memang sebuah kata. Oke, zaman sekarang, pada zaman sekarang gitu. Nowadays. Oke, ada lagi some peoples. Nah, some peoples itu kenapa? Dalam hal there are some peoples. Nah, di sini. Ada yang salah di sini atau kurang tepat? Kira-kira teman-teman? Oke. People itu sudah termasuk jamak. Betul. Excellent. Jadi people itu sudah jamak. Nah, sekarang kata tunggal dari people itu apa? Person. Oke, good. Good job. Jadi people itu group of person. Nah, ini artinya apa? Pengertian dari people. Group of person. Jadi suatu kelompok orang. Sekelompok orang. Some. Nah, ini some juga menyatakan bahwa dia pendukung untuk jamak dari are. Ada beberapa orang like to explore something in the internet. In the internet. Jadi seharusnya gimana? Yang betulnya bagaimana? Nowadays sudah betul. There are some people like to explore. Suka untuk explore, oke lah. Oke ya. Like to explore something in the internet. Ya, kurang lebih demikian. Nah, ini bisa, ini
bisa digunakan menggunakan kata-kata lain sebenarnya. Like. Suka. Itu bisa prefer. Tend to use. Boleh. Would rather boleh. Nah, itu persamaan like. Suka. Sebentar. Ini janggal ini. Like itu kan verb. Are itu juga verb. Nah, ini double verb di sini. Atau dengan kata lain seperti. Di sini artinya itu seperti. Nah, contohnya itu menggunakan Budi. Oh, jangan Budi deh. Siapa lagi ya? George like monkey. Atau George are like is like monkey. Nah, yang menyatakan George suka monyet yang mana? George suka monyet. Ini yang mana? Ya, teman-teman. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Kalau yang kedua artinya apa? Yang kedua artinya apa? George is like monkey. Nah, betul. George seperti, like di sini adalah seperti. George seperti monyet. Gitu. Oke ya. Jadi kasusnya seperti yang di atas. There are some people like to explore. Nah, ini udah advance nih. Maksudnya gini, ini sebenarnya bisa gini. Ada pilihan lainnya gini. Nowadays, there are some people exploring. Nah, jadi dibuat verbnya itu dibuat kata benda. Exploring something in the internet. Nah, exploring boleh. Jadi ada beberapa orang yang mengeksplor sesuatu di internet. Ya, is like itu seperti. Looks like, is like. Boleh. George looks like monkey. Jadi is like ini hanya sebutan. Jadi ini udah dua verb dan artinya berbeda. Looks like. Jadi bisa misalkan
Putri looks like Cinderella. Nah, gitu. Jadi Putri looks like Cinderella. Putri seperti Cinderella di sini. Like di sini adalah seperti artinya. Oh iya. Oke ya. Sip. Oke, Mbak Siti. Saya tadi Mbak Siti ingin bertanya. Gimana Mbak Siti? Boleh tanya, tapi bukan yang menyangkut materi. Takes, takes, likes, loves, makes. Nah, wow. Oke, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Mbak Siti ini coba untuk membedakan antara take dan takes. Seperti go dan goes. Ada yang tahu? Makes. Make dan makes. Contoh make dan makes. Take dan takes. Oke. Contohnya demikian. Contohnya. Practice makes perfect. Nah, kemudian ada lagi practice make perfect. Oke, di sini coba lihat, coba dilihat apa bedanya. Wow. Kita 10 menit lagi ya. Kita tambahan waktu 10 menit lagi. Nah, ada yang tahu? Coba lihat ini goes, makes, make di situ, dan I feels good. I feel good. Dan I feel good. I take. I takes. Oke. Dalam hal penggunaan kata kerja pakai S dan tidak menggunakan pakai S itu bisa di subjeknya menggunakan plural atau singular. Tandanya gitu, Mbak. Ulangi. Ini beberapa kasus saja. Contohnya, practice makes perfect.
itu berarti latihannya cuma satu, make practice, membuat sempurna. Tapi yang pernyataan kedua, practices make perfect. Ya, bisa disimpulkan demikian sementara ini. Nanti penjelasannya saya akan lebih dalam. Insya Allah nanti minggu depan saya jelaskan lebih dalam ya. Ada lagi itu, does he love you katanya. Does itu kata dari nah kan makin kompleks ya pertanyaannya. Lope-lopean. Apa lope-lope itu? Oh, love. Lope-lope. Oke. Boleh nanti belajar saja lewat inbox boleh, silakan. Ya. Silakan. Jadi sementara saya hanya bisa memberikan sebatas practice dan practices gitu ya. Nanti lebih jauhnya teman-teman nanti akan saya kasih tahu nanti karena keterbatasan waktu juga. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Nah, ya oke Mbak Siti, boleh enjoy aja step by step. boleh, sangat boleh. Boleh. Oke, nanti slide yang berikutnya bisa lanjut dulu ya, bentar ya. Ini ngejar waktu juga. Semakin sengit pertanyaannya, semakin seru. Tidak cukup waktu 2 jam mata pelajaran ini. Ya, memang semakin lama semakin memanas. Ya, oke. Gak apa-apa. Oke ya, dilanjut. 2 slide lagi deh. 2 slide lagi. Ya, kata saya dari awal juga bilang, segala sesuatunya kalau memang disukai, difokuskan, itu tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Asik ya? Oke, sekarang singular plural. Nah, ini hanya sebuah visualisasi atau penggambaran dari bentuk singular itu seperti apa, plural itu seperti apa. Kita bisa lihat dari singular itu ada tikus di dalam topi. Sebuah tikus, bukan tikus ya, kelinci ya, kelinci di dalam topi. Dan 5 kelinci di dalam topi. Wah, itu ada kalimat Spanyolnya juga itu. Hay un conejo en el sombrero. Itu ada kalimat Spanyol, bahasa Spanyol atau bahasa itu ya, saya nggak tahu ini. Hay cinco conejes en el sombrero. Ya, maaf ini saya ngambil dari Google, jadi belum difilter. There isn't hamster in the cage. Kurungan ya. Tidak ada
sebuah hamster di dalam kurungan. Oh, konejo, kelinci. Iya, iya kali. There aren't 5 birds in the cage. Tidak ada 5 buah burung di dalam kurungan katanya. Iya, memang bukan 5, tetapi hanya 3 burung. Mbak Siti nggak bisa ya lihat PowerPoint-nya ya. Oke lah, nanti bisa mohon dikondisikan aja ya Mbak Siti Lovely Aurel. Iya, iya, iya. Oke, itu bahasa Spanyol lah. Spanyola, Portugis, saya nggak tahu bahasa itu. Oke, nah kemudian, nah ini aplikasinya. Aplikasi, nah ini baru aplikasi yang terakhir nih. Kita lihat, lebih baik kita nonton video aja ya. Baik, setuju nggak nonton video? Let's see the video. Oke, let's see videonya. Nah, udah bisa lihat? Sudah bisa dilihat itu videonya? Belum saya play. belum di play. Oke, sekarang saya play. Saya play ya. Oke. Oh. Dan ternyata kok nggak bisa ya? Waduh. Gimana ini? Play. Nah, sekarang udah muter belum? Oke. Ada yang bisa memahami? Ada yang bisa memahami percakapannya? Ya, tapi nggak ada. Oke. Di sana ada, nah ini nih, salah satu topiknya kayak gini. Good evening, Helen. Good evening, love. 2 pounds of bananas, please. 2 pounds of banana. 1 pounds itu 500 gram. Jadi kalau 2 pounds berarti 1 kilo ya, gitu. Gitu.
Oke, kita putar lagi ya. Kita putar sekali lagi. Ups, nggak muncul. Apa ya? Nah, a chat in the... Oke. Oke. Ada ungkapan, oh ini tambahan waktu menit lagi ya. Ada ungkapan look after yourself. Look after. Apa itu? Look after. Look after itu apa? Oke. Look after itu jaga dirimu ya. Jaga dirimu. Gitu. Look after yourself. Ya. Look after yourself. Helen, bye you too. Gitu ya. Oke. So, this is the end of our class today. We have to call it a day. Oke guys, waktu kita sudah habis, sampai di sini saja pertemuan malam hari ini. Halo, baik. Malam hari ini sampai di sini saja dulu. Kita nanti akan lanjutkan minggu depan dengan tema review. Review pelajaran yang belum dipahami istilahnya. Jadi kita hanya mereview kembali pelajaran apa aja yang belum bisa diserap dengan baik. Nanti mengenai mekanisme pollingnya saya serahkan ke Ibu Ajeng, Budi Ajeng, Bu Ketua ya. Ya, boleh.
Baik, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai ya, welcome, mengenai pelajaran malam ini ataupun mengenai all about the English today, tomorrow, next week, yesterday, please don't hesitate to ask me. Jangan malu untuk bertanya ya. Feel free to ask to me. Don't hesitate. Baik. Kita akhiri pelajaran malam ini. Seperti biasa kita akhiri dengan berdoa semoga ilmu yang telah saya bagikan malam hari ini menjadi manfaat untuk teman-teman semua sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sopan ataupun apapun yang menyebabkan sakit hati gitu ya. Gitu ya. Oke. Selamat malam rekan-rekan. Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. See you next week. Good night. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.